Halo, jadi 2 hari lalu Nafas abis ngerilis sebuah app baru, bisa dibilang sebuah breakthrough banget buat kita semua karena pada akhirnya proyek ini selesai. Nafas App V2 ini atau bisa dikenal dengan Nafas Health itu proyek yang cukup lama gue lakukan, kurang lebih 1 tahun dan juga dalam proses waktu pekerjaan selama 8 bulan. Almost every day kita ngelakuin ini dan bahkan kita hampir tiap hari lembur dan juga ngelakuin ini di weekend. Dan akhirnya selesai kemarin tanggal 11 dan gue cukup bangga sama hasil tersebut. Gue melihat ada banyak banget potensi yang bisa gue hasilkan dari perkembangan dari app V2 tersebut yang membuat gue hingga seperti saat ini. Nah, sebelum kita membahas apa yang gue pelajari dari pembangunan app V2 kali ini atau Nafas Health, gue mau sedikit menjelaskan tentang apa yang kita bangun di Nafas Health. Oke, jadi di Nafas Health itu kita ngerilis sebuah produk baru yang bernama Healthy Home Score. Bisa dibilang ini adalah sebuah pengukuran untuk seberapa baguskah kualitas udara di dalam rumah lu. Kita mungkin teman-teman tahu ada Whoop Age, terus ada Bevel's Age dan beberapa aplikasi-aplikasi untuk health di sana yang mereka punya ukuran angka kesehatan mereka sendiri yang tujuannya untuk kasih tahu adalah seberapa baguskah aktivitas lu. Kalau misalkan lu cukup banyak aktivitas, mungkin age lu akan dibuat lebih muda, dan kalau misalkan lu kurang aktivitas maka akan dibuat age lu lebih tua gitu. Nah, sama di Avast Health kita juga membangun hal seperti itu. Kita mau melihat seberapa bersihkah kualitas udara di dalam rumah lu. Apakah ini bersih banget? Kalau misalkan bersih banget maka akan memberikan efek bagi penghuni dalam rumahnya, dan kalau misalkan kotor, kita akan kasih tahu gimana caranya untuk membersihkan udara di dalam ruangan tersebut. Nah, itu garis utamanya. Nah, moving on, sebagai seorang PM, jujur, gue mengalami banyak perubahan selama 1 tahun ini. Nah, apa yang gue pelajari di sini? Oke, yang pertama itu adalah adaptif, itu penting banget. Sedikit background, mungkin teman-teman udah beberapa kali juga melihat gue bahwa gue adalah seorang product manager yang punya latar belakang UI UX designer. Gue ngerasa itu adalah sebuah latar belakang yang cukup penting banget sebagai seorang PM. Ternyata dalam pembangunan Nafas Health ini, software kita tuh sebenarnya cukup lean. Kita cuma punya 6 orang untuk membangun software ini semua. Mungkin 8 orang untuk mengerjakan ini semua dengan fitur-fitur yang baru banget, fresh, akan sangat berat. Nah, gue di sini juga menerima untuk masukan-masukan dan mulailah untuk mencoba beberapa macam aplikasi AI tools yang bisa ngebantu kita untuk dalam pekerjaan. Dan salah satunya adalah selain gue sebagai seorang UX designer, kali ini gue juga udah sebagai vibe coder. Again, bukan vibe coder yang benar-benar vibe coder untuk nyambung ke backend, karena again itu software developer, tapi gue mau ngebikin sebuah prototype yang bisa dipakai sama tim untuk membuat sebuah hal. Nah, di sini gue udah nggak cuma sebagai PM, gue udah nggak sebagai UX designer lagi, gue juga udah punya kemampuan untuk vibe coding. Gue udah ngebikin beberapa agents untuk ngebantu gue dalam ngebikin UI UX, nge-evaluate UI UX, terus gue juga udah bikin untuk translation. Banyak banget agent yang gue bikin untuk persiapan FV2 ini karena benar-benar keteteran, dan pada akhirnya ya again gue jadi lebih pinter. Tapi tekanan datang dari segala arah, nggak cuma dari atasan tapi dari teman-teman, saling ngebantu satu sama lain. Kita di situ bisa jadi improve, dan yang gue rasakan adalah gue sangat senang untuk bisa menjadi seorang vibe coder saat ini. Nah, yang kedua, gue juga jadi tahu mana output AI yang bagus dan juga output AI yang jelek. Nah, jadi gue pernah ngeliat sebuah grafik di mana ada 2 tipe manusia, yaitu adalah tipe manusia yang pinter dan juga manusia yang on. Kalau misalnya dia bisa ngasih tahu konteks yang sesuai dengan apa yang dia butuhin, maka output dari AI-nya pun pasti aku juga akan positif. Itu kalau misalkan dia pinter tapi dengan penggunaan AI yang caranya salah gitu, ya udah output AI-nya pun juga jadi berantakan dan kita semua jadi bingung. Nah, gue nggak sekali 2 kali melihat hal tersebut, dan kita jadi saling diskusi adalah bagaimana caranya untuk memberikan output AI yang sesuai gitu. Dan awalnya kita tuh cuman seperti pada umumnya di luar sana, yaitu adalah bagaimana cara menulis prompt yang benar gitu. Tapi kita udah mulai switching untuk nggak cuma ngomongin promptnya doang, tapi adalah bagaimana caranya untuk membangun sebuah prompt yang sesuai dengan konteks yang kita kenal saat ini dengan istilah konteks engineering, dan itu udah mulai dipakai di mana-mana. Again, AI itu ngebantu, tapi kalau misalkan lu nggak bisa memberikan konteks yang benar, nggak tahu prosesnya, lu hanya memberikan masalah kepada orang-orang yang ada di sekitar lu ketika lu ngasih output dari AI yang lu berikan. Nah, yang terakhir itu adalah saling bantu. Kita bekerja ya, tim kita kecil, tim kita sedikit, seperti yang dulu gue bilang, dan gue ngerasa tim yang sedikit ini jadi memperlihatkan kita bahwa seperti itulah pekerjaan yang udah dimiliki orang lain, dan gue adalah tipikal yang gak pengen orang lain itu cuman kerja sendiri. Gue suka kerja bareng-bareng, gue suka capek bareng-bareng, dan gue melihat bahwa membangun sebuah culture yang baru di company dan bikin semua orang itu yang awalnya mungkin cuman pengen 9 to 5 menjadi, dan sekarang bisa menjadi overwork. Aku nggak tahu apakah ini bahasa yang tepat, saling mau lembur bareng-bareng for the sake of the same goals. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat gue, dan gue suka banget dengan hal tersebut, dan bisa gue bilang itu adalah sebagai sebuah pencapaian yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman bahwa kerjaan
yes, it's part of our job untuk bisa menyelesaikan itu tepat waktu dan mungkin mengorbankan kesehatan lu, tapi nggak ada yang lebih menarik daripada bekerja sama dengan semua orang untuk mencapai sebuah tujuan agar bisa mencapai suatu hal yang lu inginkan. Dan itu 3 hal utama yang gue pelajarin. Jadilah seorang PM yang adaptif. AI ada yang hasilnya bagus, ada yang hasilnya jelek. Kalian harus bisa memastikan mana hasil AI yang bagus dan yang buruk. Dan terakhir adalah bangun culture untuk bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Dan kalau misalkan lu punya ini semua, gue yakin kalian pasti bisa survive untuk next phase pekerjaan, untuk nggak mungkin kena layoff ya, atau mungkin kalian bisa pakai buat nyari pekerjaan baru di luar sana. But hopefully it helps. Thank you teman-teman, dan see you on another video. Bye bye.